Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bagi Jabar dan halo Sobat Literasi. Kepada yang terhormat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, perkenalkan, nama saya Septi Ramadhani Ajisa Putri dengan NISN 0075227979. Saya lahir di Bandung pada tanggal 13 September tahun 2007 dan saat ini saya tengah mengenyam pendidikan di Sekolah Malima Ciamis. Kali ini, saya akan menyampaikan sebuah resensi dari buku yang saya baca dari internet dengan identitas buku sebagai berikut. Judul bukunya adalah Memahami Perilaku Informasi Generasi Z dan Strategi Melawan Disinformasi. Ditulis oleh Dimas Arya Komara beserta Safira Nanda Wijaya dari Institusi Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Kemudian diterbitkan oleh Universitas 11 Maret atau UNS Library Surakarta. Buku ini terbit pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Dan saya mendapatkan buku ini dari sumber media Jurnal Pustaka Ilmiah volume 10 nomor 2 Desember 2024 dengan halaman yang akan saya tambahkan di deskripsi video ini ya. Sebagai generasi Z, keseharian kita tentunya tidak jauh dari yang namanya media sosial, betul kan? Nah, buku ini membahas tentang kajian literatur ataupun tinjauan literatur yang mendalami tentang pengaruh perkembangan teknologi informasi juga media sosial terhadap perilaku informasi generasi Z atau yang akan kita sapa dengan Gen Z. Penulis menyampaikan dalam perspektifnya bagaimana cara ia memahami pola perilaku interaksi generasi Z terutama dalam konteks terbentuknya suatu informasi serta strategi-strategi yang dapat kita gunakan untuk menghadapi beberapa informasi-informasi palsu yang beredar di media sosial. Dalam pendahuluannya, penulis menggambarkan fenomena ini sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, kemajuan arus teknologi ini, terutama di media sosial, membuka peluang luas bagi generasi muda untuk berinteraksi, bersosial, berkreasi, serta mendapatkan berbagai ilmu, pengetahuan, juga informasi. Namun, di sisi lainnya, kecepatan arus teknologi informasi ini membuat kita, generasi Z, lebih memilih untuk menerima informasi secara instan dan spontan, tanpa memilah, menganalisis, memverifikasi, serta memastikan kebenaran dari informasi yang kita dapatkan. Penulis juga menyampaikan bahwa meskipun generasi kita terkenal dengan generasi yang melek, juga kritis terhadap teknologi, namun kita juga masih kesulitan untuk membedakan antara informasi yang faktual dari opini juga informasi yang palsu. Maka, fenomena ini menimbulkan urgensi untuk meningkatkan kemampuan literasi digital serta literasi informasi dari kalangan generasi Z. Pembahasan dari buku ini terbagi menjadi beberapa fokus utama. Yang pertama, perilaku informasi Gen Z, yang menjelaskan bahwa peran generasi Z dalam bermedia sosial tidak hanya sebagai konsumen saja loh, namun juga sebagai produsen aktif dalam penyebaran informasi-informasi di media sosial. Maka, cara kita menyikapi siklus disinformasi dengan cara mendukungnya ataupun melawannya tentunya akan sangat berpengaruh kan? Kemudian yang kedua, ada literasi informasi dan kemampuan analisis media sosial. Jikalau kita membahas literasi informasi tidak hanya berperan pasif saja, namun juga berperan aktif dalam menerapkan informasi-informasi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang terbentuk dari kemampuan berpikir kritis oleh literasi. Kemudian, ada yang namanya kemampuan analisis media sosial. Kemampuan ini membantu kita untuk memahami bagaimana sih kompleksitas interaksi antara sosial dan informasi yang ada di era digital. Poin ketiga yaitu fenomena disinformasi. Fenomena disinformasi dapat terjadi apabila adanya ketidakakuratan informasi, data-data yang tidak terverifikasi, fakta-fakta yang tidak benar adanya, serta sumber data yang tidak jelas. Maka di sini, penulis menyarankan kita untuk menjalankan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah dengan cara melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data-data dari informasi, kemudian menyebarluaskannya kepada seluruh media. Yang terakhir,
penulis juga menyampaikan beberapa saran-saran ataupun pendekatan yang dapat kita lakukan sebagai komunitas dan masyarakat generasi Z untuk menghadapi siklus disinformasi. Yang pertama yaitu dengan cara menekankan kolaborasi aktif lintas sektor antara lembaga pendidikan, pemerintahan, platform media sosial, serta masyarakat. Kemudian, meningkatkan literasi informasi dan digital, verifikasi fakta, kesadaran kognitif dan emosional, serta yang terakhir, yaitu dengan partisipasi aktif antara berbagai kalangan, termasuk generasi Z sendiri, dalam mencegah siklus disinformasi. Pada bagian kesimpulan, penulis menegaskan bahwa pendidikan literasi digital yang bersifat kolaboratif, berkelanjutan, dan konseptual merupakan upaya ataupun kunci yang penting dalam membangun ketahanan generasi ini terhadap informasi palsu. Kelebihan dari buku ini, saya menuliskan 3 kelebihan. Yang pertama adalah penulis memanfaatkan berbagai sumber mutakhir dari jurnal internasional serta teori-teori klasik komunikasi seperti Uses and Gratification Theory serta Theory of Reason Action. Pendekatan ini membuat analisisnya tidak hanya deskriptif, tetapi juga konseptual. Yang kedua, yaitu buku ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat digital saat ini, di mana penyebaran arus informasi semakin kencang, namun batas antara fakta dan opini semakin kabur. Kemudian yang ketiga, penulis memadukan antara pembahasan tentang perilaku informasi dengan faktor psikologis Gen Z. Namun demikian, buku ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu kita cermati. Yang pertama, karena bersifat tinjauan literatur, tidak ada data empiris langsung yang mendukung analisis seperti hasil survei langsung ataupun wawancara dengan generasi Z dalam real time. Kemudian yang kedua, rekomendasi yang disampaikan oleh penulis belum dijelaskan secara operasional. Akan lebih menarik apabila penulis dapat memaparkan model pendidikan literasi yang dapat diterapkan secara konkret. Yang terakhir, kajian ini masih bersifat global dan umum, tidak membahas konteks sosial dan budaya generasi Z yang ada di Indonesia. Dari buku ini, saya menyimpulkan bahwa literasi digital dan literasi informasi bukan sekedar kemampuan teknis saja, melainkan juga kemampuan berpikir kritis dan etis. Sebagai generasi Z, kita diingatkan bahwa menjadi bagian dari dunia digital berarti kita memiliki tanggung jawab dan moral yang besar terhadap hal-hal yang kita share di media sosial. Sebelum mengakhiri resensi saya pada buku ini, izinkan saya untuk menyampaikan kutipan yang ditulis oleh penulis. Literasi digital bukan hanya kemampuan teknis saja dalam menggunakan media, tapi juga kemampuan reflektif di mana kita bisa menggunakan beberapa kemampuan seperti analisa, berpikir kritis, serta etis dalam berinteraksi di dunia digital. Demikian resensi buku dari saya. Saya Septi Ramadhani Aji Saputri, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.